Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Jadi triple Pythagoras ini merupakan jika ada 3 bilangan, maka jika ketiga bilangan itu kita uji kepada teorema Pythagoras ternyata memenuhi, maka ketiga bilangan itu bisa dikatakan triple Pythagoras. Diulangi kembali, jika ada 3 bilangan, ketika kita uji menggunakan teorema Pythagoras ternyata ketiga bilangan itu memenuhi, maka bilangan tersebut disebut dengan triple Pythagoras atau tigaan Pythagoras. Yang manakah bilangan yang termasuk triple Pythagoras itu? Jadi ada yang pertama yang disebut bilangan triple Pythagoras adalah bilangan 5, 12, dan 13. Jadi kalau ada muncul bilangan angka 5, bilangan 5, bilangan 12, dan bilangan 13 sekali muncul ketiganya, maka ia dikatakan merupakan triple Pythagoras. Kenapa? Karena ketika kita uji triple Pythagoras, dia dikatakan triple Pythagoras. Rumus dari Pythagoras itu kan sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, atau sisi terpanjangnya dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti untuk ini kan sisi terpanjangnya adalah 13. Berarti 13 kita kuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 13 dikali 13, 169. Nah, kita belum tahu apakah ini sama ya. Kita uji dulu. 5 dikali 5, 25. Ditambah 12 dikali 12, 144. Nah, 25 ditambah 144 ternyata memang 169. Ini juga 169. 169 dengan 169 berarti memang sama. Berarti bisa disimpulkan bahwa angka 5, 12, dan 13 kalau dia sekali ketiganya muncul di dalam soal, maka dia tergolong ke dalam triple Pythagoras atau tigaan Pythagoras. Kemudian bilangan berikutnya yang termasuk triple Pythagoras adalah bilangan 8, 15, dan 17. Jadi jika di soal ditanyakan apakah bilangan 8, 15, dan 17 tergolong triple Pythagoras, maka kita bisa menceknya menggunakan teorema Pythagoras. Nah, diingatkan kembali bahwa teorema Pythagoras itu adalah sisi miring atau sisi terpanjangnya dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti yang dikatakan dia sisi terpanjang adalah yang di sini adalah 17. Berarti kita cek kemari, berarti 17 dikuadratkan itu kita belum tahu apakah dia sama. 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. 8, 15, dan 17. Nah, ini 17 dikali 17 itu kan 17 dikali 17. 7 kali 7, 4, 9. 7 kali 1, 7. 7 ditambah 4, 11. 1 kali 7, 7. 1 kali 1, 1. Berarti ini 9, 8, 2. 289. Kita mau menguji ya. Belum kita tulis sama dengannya. 15 kali 15, 225. Ditambah 8 kali 8, 64. Sekarang kita jumlahkan yang ininya. 225 ditambah 64 itu 9. 6 ditambah 2 itu 8. Berarti ini 289. Ternyata kiri dan kanan sama-sama 289. Yang di sini juga 289. Berarti bisa dibuktikan bahwa memang betul angka 8, 15, dan 17 merupakan tigaan Pythagoras atau triple Pythagoras. Adakah angka yang lain
yang tergolong triple Pitagoras ada angka 7, 24, dan 25. Nah, ini angka-angka ini jika kita coba menggunakan rumus Pitagoras seperti ini, maka akan ketemu bahwa mereka memang termasuk bilangan triple Pitagoras. 7, 24, dan 25. Kemudian ada lagi yang tergolong dengan triple Pitagoras, yaitu bilangan 3, 4, dan 5. Ya, bilangan 3, 4, dan 5. Nah, bilangan 3, 4, dan 5 ini juga bisa kita cek bahwa dia adalah triple Pitagoras. Nah, berarti kan triple Pitagoras itu berarti kita menceknya menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu kan sisi terpanjang dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti sisi terpanjangnya di sini 5, berarti 5 kuadrat sama dengan, atau yang ini kan sudah bisa kita katakan dia triple Pitagoras. Tapi kalau kita ingin mencek sesuatu, kita bisa menulis sama dengan atau tidaknya terlebih dahulu. Berarti ini 5 kuadrat, berarti jumlah kuadrat sisi yang lainnya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 5 kali 5 25, 4 dikali 4 16, ditambah 3 kali 3 9. 16 ditambah 9 yaitu hasilnya 25. Memang betul, yang di kirinya 25, yang di kanannya juga 25. Berarti dia memang merupakan angka triple Pitagoras. Kemudian yang teristimewa lagi untuk angka 345, kelipatan dari angka 345 ini juga merupakan triple Pitagoras. Berarti dari ketiga angka ini yang paling istimewa adalah angka 3, 4, dan 5. Jika kita kalikan ini menjadi kelipatan 2, kita kalikan 2 semuanya, maka dia akan menjadi triple Pitagoras juga. 3 dikali 2 6, 4 dikali 2 8, dan 5 dikali 2 10. Nah, angka 6, 8, dan 10 ini merupakan juga adalah triple Pitagoras juga angkanya. Bisa kita uji dengan cara yang sisi terpanjangnya 10, berarti 10 dikuadratkan. Kita lihat dulu, 6 dikuadratkan ditambah dengan 8 dikuadratkan. 10 dikali 10 100, kita belum mengetahuinya. 6 dikali 6 36, ditambah dengan 8 dikali 8 64. 36 ditambah 64 benar 100. Berarti kiri dan kanannya sama. Berarti memang betul bahwa angka 6, 8, dan 10 merupakan triple Pitagoras. Nah, setelah itu misalnya kita kali 3 juga. Kali 3 yang ini. Yang ini kita kalikan 3. 3 dikali 3 9. 4 dikali 3 12. Dan 5 dikali 3 kan 15. Berarti 9, 12, dan 15 ini juga tergolong dia kepada triple Pitagoras. Begitu seterusnya dikali 4, dikali 5, semua angkanya yang awalnya 3, 4, dan 5, jika kita lihat kelipatannya, maka ia akan menjadi triple Pitagoras. Kemudian kita lanjut mempelajari bagaimana cara kita menentukan jenis segitiga jika jenis segitiga tersebut kita menentukan jenis segitiga itu menggunakan rumus teorema Pitagoras. Kita akan mencari bagaimana menentukan jenis segitiga. Nah, jenis segitiga itu cara kita menentukan apakah segitiga tersebut termasuk segitiga siku-siku, atau segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apakah sebuah segitiga itu siku-siku, lancip, atau tumpul? Bisa kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, caranya
Jika segitiga tersebut tergolong segitiga siku-siku, maka berlaku di situ A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan catatan A ini merupakan sisi terpanjang. B dan C itu adalah sisi yang lainnya. Yang kedua, segitiga lancip. Jika sebuah segitiga dikatakan lancip, segitiga tersebut apabila memenuhi A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Dengan catatan A juga masih sisi terpanjangnya. Yang ketiga, segitiga tumpul. Jika sebuah segitiga dikatakan tumpul atau bilangan dideretkan, kita cek apakah itu segitiga tumpul, itu memenuhi jika A kuadratnya lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti A-nya masih kita gunakan sisi terpanjang. Jadi untuk rumus segitiga siku-siku, lancip, dan tumpul, A ini kita ambil bilangan yang paling besar angkanya. Diketahui segitiga memiliki sisi 4 cm, 8 cm, dan 10 cm. Tentukan jenis segitiganya. Nah, berarti untuk menentukan jenis segitiganya adalah kita lihat di soal yang manakah sisi terpanjangnya. Berarti yang terpanjang adalah angka 10. Berarti untuk menjawab soal yang ini, berarti kan rumusnya tadi A kuadrat. Kita belum tahu nih kategorinya apakah sama dengan, lebih kecil atau lebih besar. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti A kuadrat di sini 10. Berarti 10 kuadrat belum diketahui. Berarti B boleh 4, boleh 8, terserah. Berarti B kalau Ibu mengambil B-nya 4, berarti 4 kuadrat ditambah C-nya 8 kuadrat. Ini 10 dipangkatkan 2, 100. Kita belum tahu, 4 kali 4, 16. Ditambah 8 dikali 8, 64. Nah, sekarang 100, 16 ditambah 64, 6 tambah 4, 10. 6 tambah 1, 7, berarti 80. Berarti seangka 100 ini ternyata lebih besar dari 80. Berarti tanda kita tulis seperti ini. Berarti 100 lebih besar dari 80. Berarti jika memenuhi lebih besar 100 lebih besar dari 80, berarti dia tergolong segitiga tumpul. Berarti ini tergolong segitiga tumpul. Soal berikutnya, soal yang kedua, segitiga memiliki panjang sisi 11, 12, dan 15. Tentukan jenis segitiga tersebut. Nah, berarti untuk menentukan jenis segitiga ini, kita bisa menggunakan
rumus teorema Pitagoras, berarti rumus teorema Pitagoras kan sisi terpanjang dikuadratkan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti sisi terpanjang di sini adalah 15. Berarti di sini kita tulis 15 dikuadratkan. Belum diketahui 11 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 11 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Karena rumusnya tadi kan A kuadrat B kuadrat ditambah C kuadrat. Boleh B yang diambil 12, boleh yang diambil B-nya 11, bebas. Yang jelas untuk si A ini merupakan sisi terpanjangnya. Berarti 15 kali 15, 225, belum diketahui. 11 dikali 11, 121. Ditambah 12 kali 12 itu 144. 225 belum diketahui, kita jumlahkan yang ini. 121 ditambah 144, 4 tambah 1, 5, 4 ditambah 2, 6, 1 tambah 1, 2. Berarti 225, 265. Berarti 225 ternyata lebih kecil dari 265. Berarti kata penghubungnya lebih kecil. 225 lebih kecil dari 265. Ini tergolong segitiga apa? Kita lihat lagi. Kalau dia lebih kecil, itu merupakan segitiga lancip. Berarti ini 3 bilangan tersebut tergolong segitiga lancip. Soal yang ketiga. Terdapat sisi segitiga memiliki panjangnya 9, 12, dan 15. Tentukan apakah panjang sisi segitiga termasuk tripel Pitagoras dan segitiga siku-siku. Tentukan apakah panjang sisi segitiga termasuk tripel Pitagoras dan segitiga siku-siku. Berarti untuk menjawab soal yang seperti ini, jika segitiga, panjang sisi segitiga itu termasuk tripel Pitagoras, otomatis dia termasuk segitiga siku-siku juga. Berarti kita bisa menceknya satu yang kita kerjakan, bisa 2 kesimpulan kita peroleh. Berarti ini angkanya 9, 12, dan 15. Berarti kita ambil yang terpanjangnya kan tadi rumusnya A kuadrat sisi terpanjang. Kita belum mengetahui B kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti A-nya kita ambil 15. 15 kuadrat. B kuadratnya 9 kita ambil. C-nya berarti otomatis 12 dikuadratkan. 15 dikali 15 itu 225. 9 dikali 9 81. 12 kali 12 144. 81 ditambah 144 ini 5. 8 ditambah 4 12 berarti 225. Berarti bisa disimpulkan kiri dan kanan sama. Berarti apa kesimpulannya? Kalau kiri dan kanannya sama berarti ini termasuk segitiga siku-siku. Termasuk dia segitiga siku-siku. Kalau dia segitiga siku-siku, otomatis ia juga termasuk tripel Pitagoras. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.